Baik, Masya Allah, Tabarakallah, kita kembali di indahnya Ramadan. Kalau kita implementasikan, kalau kita aplikasikan di dalam bulan puasa, praktek-praktek ibadah yang kita lakukan sepanjang bulan Ramadan ini sangat dekat sekali dengan penanaman nilai-nilai tauhid. Itulah yang akan disampaikan oleh guru kita, Kiai Syarif Rahmat. Fadal, Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du. Ketika Yusuf Mr. J Yusuf disenangi oleh istri dari jenderalnya, masuk kamar berduaan. Yusuf ganteng, istri Pak Jenderal juga masih cukup, masih seperti putri lah, begitu cantiknya. Aman, terkendali, tidak ada yang tahu. Sampai Quran melukiskan walaqad hammat bihi wa hamma biha. Si wanita tadi secara kemanusiaan sudah berselera. Dan jujur manusia Yusuf juga hamma biha. Ada selera. Mana ada kucingnya tidak sedang melihat ikan asin kan? Laula ar-ra'a burhan rabbih. Tidak ada seorang manusia pun yang ditakuti. Tidak ada CCTV. Tidak ada yang lain. Hanya satu saja ada. Seandainya Yusuf tidak melihat kebesaran Tuhannya, seorang ada yang melintas, dan itu hanya Rabbi, burhan Rabbi. Jadi sebagian mufassir mengatakan bahwa yang melintas itu bayangan ayahnya, yang kemudian nanti dalam dunia tarekat disebut dengan dunia Robitoh itu. Apa yang meluncur dari lisan Yusuf? Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Kalau saja ada pilihan antara penjara dan melayani si wanita cantik ini, aku pilih penjara. Apa yang membuat dia bisa bertahan untuk tidak tergoda? Saya tidak membayangkan kalau anak-anak muda depan saya ini diposisikan seperti Mr. J itu. Yusuf maksud saya. Dia diam. Ketika perkaranya mencuat ke depan, ke muka, ramai orang bicara. Anehnya si perempuan tadi, memang dia si pelakunya. Namanya istri jenderal. Seenaknya dia ngomong, aku diperkosa sama si J ini, Yusuf ini. Persidangan sudah diatur. Berbulan-bulan tidak selesai. Vonis akhir, Yusuf masuk penjara. Dia diam, tidak bicara. Dia bisa mengatakan, ini saksi sudah ada. Sobek pakaian belakangnya, bukan depannya. Ada, tapi saksi tadi tidak juga dianggap di persidangan. Karena persidangan tadi sudah direkayasa dan diatur oleh sang jenderal itu, Al-Aziz. Dia diam. Sampai masuk penjara 7 tahun lamanya. Tapi pertahanan tauhid yang mantap tadi itu, satu saat harus panen dia. Dia benih yang tertanam, panen. Kapan panennya? Ketika semua orang sedang membutuhkan penyelamatan negara, tinggal satu orang yang tahu, J tadi. Karena dia nggak dibunuh waktu itu. Kalau dibunuh lain masalahnya. Apalagi ada perintangan penyidikan ya. Itu dia. Jadi akhirnya apa? Al-ana hasal haq. Ada satu hari di mana tanaman iman ini tidak bisa lagi sembunyikan. Dia mau tertanam di dalam. Tapi apa? Asluha sabit. Wa faruha bis sama. Dia berbuah dan pada akhirnya Yusuf yang difitnah dan tinggal diam semata-mata karena adanya iman,
naik kedudukannya. Dan terbongkar semua skandalnya. Dan ini bukan kali pertama. Kalau itu sudah remaja. Apa yang terjadi saat dia anak-anak dibuang oleh saudaranya ke dalam sumur? Dibuang ke dalam sumur yang membuang saudaranya. Kalau cuma dipindahkan misalnya dari Medan atau dari Jambi ke Jakarta lain. Ini dibuang ke sumur. Saat ditolong oleh orang. Yang ambil pedagang namanya pedagang apa saja yang penting kan bisa dijual. Si pedagang tidak butuh dengan Yusuf. Dia bisa mengatakan, aku kan anaknya Nabi Yakub. Bisa. Dia tidak mau. Apa? Fasabrun jamil. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Sabar itu yang baik. Dan Allah lah yang siap diposisikan dan siap menjadi penolongnya. Jadi siapapun yang ingin naik menjadi raja, selamatkan awal dulu tadi, tauhidnya. Yakinkan bahwa semua yang terjadi ini adalah rekayasa dan skenario dari Allah Subhanahu wa taala, dan yakinkan bahwa Dia tidak akan pernah menyanyiakannya. Itu yang terjadi pada Yunus. Ketika masuk di perut ikan, tidak ada orang yang bisa bantu. Dia tidak bawa handphone, nggak punya WA, nggak punya apa-apa. Yang tersisa apa? Statementnya nih, itu mencerminkan tauhidnya. La ilaha illa anta. Tauhid. Tidak ada Tuhan kecuali Dia. Pelurunya, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Semua rahasia sudah tidak bisa lagi. Di saat itulah tauhidnya berperan dan ikannya tidak punya kekuatan untuk menghancurkan tubuhnya. Dan itu yang dibawa oleh Ibrahim. Dibakar api, semua bantuan siap. Malaikat juga datang, alakah haja? Apa Anda siap dibantu? Dari kamu enggak, Allah ya. Jadi hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah saja. Satu tauhid. Saat itu rasionya tidak mempan lagi, kebutuhan orang yang bantu juga tidak ada yang bisa bantu. Akhirnya apa? Dia sendiri yang ngurusin. Ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Api, dingin kamu dan pastikan Ibrahim selamat. Kalau instruksinya dari Allah turun, sudah selesai. Nah masalahnya adalah dari mana instruksi itu turun? Turun dari tauhidnya. Ribuan kali kita mengucapkan nama Allah, kalau hatimu tidak pada tauhid, nama mempan itu. Tidak ada energinya. Nah kita lebih sering, lebih rajin baca la ilaha illallah yang banyak, tetapi di saat la ilaha illallah yang banyak, di hati kita adalah kecemasan-kecemasan hidup sebangsa duniawi. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan diri, nama saya Erna Tamher dari From Pemuda Muslim Maluku, pimpinan Bapak Umar K. Pertanyaan saya, Pak Ustadz, mengapa tauhid harus ditanamkan sejak dini? Terima kasih. Baik, silakan Yai Syarif. Wa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kulla hinin bi idzni rabbiha. Tauhid itu benih. Pohon adalah fikih dan buahnya adalah akhlak. Saya tanya ibu-ibu, kalau yang bagus itu pohon cangkokan atau yang ada bijinya? Jadi ibu lebih senang yang ada bijinya. Biasanya kalau yang ada bijinya itu akarnya dalam, ada akar tunggangnya. Tapi kalau pohon yang cangkokan atau stek tidak punya akar tunggang, nanti ada angin sedikit saja roboh dia. Begitulah tauhid. Makanya berbagai macam cara para ulama untuk menanamkan supaya kalimat thayyibah la ilaha illallah itu menancap di hati. Karena ukuran tingginya sebuah pohon sangat bergantung seberapa panjang akar yang terhunjam. Nah, nanti ada orang yang ketemu dengan guru, misalnya saya bertemu dengan Abah Anom, saya berangkat Tajul Arifin, Suryalaya. Yuk kita tanam tauhid katanya, kalimat thayyibah. Pejamkan matamu, angkat ke atas kepalamu, warfa' bi dhammin wansiban fathan wajur kasran kadzikrullah ya'abdahu yasur. Ketika kau mengucapkan dua kalimat thayyibah itu, ikuti dengan gerakan dan rasakan betul bahwa dia masuk. La ilaha illallah. Terus dan terus. Nanti lama-kelamaan kalimat itu akan menghunjam di tubuhmu, dalam hatimu, dan dia akan keluar berupa nikmat dan ringannya ibadah. Terasa ringannya ibadah. Kalau ibadah sudah ringan, lama-kelamaan dia akan berbunga dan berbuah, buahnya itu akhlakul karimah. Maka orang yang sempurna imannya itu adalah aksanuhum khuluqah.
tanda bahwa seseorang itu sempurna imannya adalah ahsanuhum khuluqa, terbaik budi pekertinya, cerminannya dari budi pekertinya. Karena apa? Namanya budi pekerti itu ada yang manis, ada yang pahit, ada yang asam. Ada senyum manis, ada senyum pahit, ada juga yang mukanya asam. Ini kalau ibu-ibu saya lihat hari ini mungkin karena sudah menjelang sahur masih agak lumayan asam, agak asam. Nanti setelah sahur manis lagi. Ada yang manis, ada yang pahit, ada yang asam. Begitu juga buah-buahan. Nah itu hasil dari tanaman pohon yang kita tanam di dalam hati kita. Makanya jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharui iman kamu dengan mengucapkan la ilaha illallah. Sering terus berzikir sampai pada akhirnya Allah akan merespon. Mulutmu, lisanmu akan kuhubungkan dengan hatimu karena engkau sungguh-sungguh sedang menanamkannya. Wajibmu menanam dan hakkulah untuk menumbuhkannya. Teruslah. Sampai ada hadis mengatakan uzkurullah hatta yaqulu majnun atau hatta yaqulu munafiqun annakum raun. Perbanyak zikir kepada Allah sampai orang-orang mengatakan bahwa kamu gila atau kamu orang ria. Ya, memang aku sedang gila, tapi gilaku dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, cari guru yang akan senantiasa menghunjamkan imanmu, menanamkan kalimat thayyibah dalam hatimu, baik dengan perilaku maupun dengan ilmu pengetahuannya. Sama seperti Ustaz Somad sampaikan tadi, bahwa kita butuh dengan orang lain yang membantu menanamkan karena kita bukan ahli-ahlinya. Dan pada saatnya nanti ketika kita sudah menjadi ulama yang berstatus insinyur penanam yang baik, saya kira kita juga akan punya petani-petani yang harus diajari juga untuk menanamkan kalimat thayyibahnya, bersanad, berguru, kemudian juga yatawaras, saling mewarisi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswa Institut Agama Islam Tazkiyah Bogor. Perkenalkan, saya Tia Septianda, asal dari Provinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara kita untuk membangun hubungan yang lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi di bulan Ramadan yang penuh berkah ini? Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Ya Syarif silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita perhatikan satu ayat di dalam Al-Quran. Sebab kalau kita ditanya orang siapa orang yang paling sukses membina keluarga, tetangga, warga, dan kolega, bahkan mengajak rombongan masuk surga, pasti jawaban kita adalah Rasulullah SAW. Perhatikan ayatnya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang, bukan diundang, mendatangi kamu seorang rasul min anfusikum. Nanti ada dua bacaan di sini. Ada yang membaca min anfusikum, ada yang membaca min anfasikum. Mal farqu bainahuma? Kalau dibaca min anfasikum berarti min asyrafikum. Yang datang ke tengah kamu itu orang yang memang kamu kenal orang mulia, dikenal baik. Artinya sebelum dia bicara dia sudah baik dulu. Kata Nabi, aku orang pertama yang melakukan apa yang aku perintahkan pada kamu. Sudah baik. Kemudian min anfusikum, yang artinya secara kebahasaan dari diri kamu sendiri. Manjing ngaji roso, tepok seliro. Ketika akan mengajak orang lain, baik pribadi, keluarga maupun lingkungan, maka pastikan bahwa mereka itu seperti diri kita sendiri. Tidak memperlakukan orang lain sebagai objek semata. Azizun alihi ma'anitum. Apa yang mereka rasakan sebagai satu beban itu terasa berat oleh dirinya. Ikut merasakan penderitaan orang lain. Ada empati. Perhatikan secara kejiwaan orang yang sudah ikut merasakan kesusahan orang lain. Orang senang, dia ikut senang. Orang susah, dia lebih susah. Kalau melihat orang menderita, jiwa Rasulullah yang lebih menderita dari dirinya, maka dia akan berusaha mencari penyelesaiannya. Nah, kita tidak tahu kalau kita umumnya dengan tetangga kan, kalau misalnya tetangga dapat uang saya tidak tahu apakah ibu-ibu juga ikut senang gitu, atau jangan-jangan malah enek. Nah, kita tidak tahu. Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi.
Dia suka saudaranya dapat sesuatu yang menggembirakan dirinya, sebagaimana sesuatu itu jatuh pada dirinya. Kalau kita terjemahkan sebagaimana dia mencintai dirinya, saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Terjemahannya ada begitu. Sampai dia suka saudaranya dapat sesuatu yang membuat dia gembira, sebagaimana dia suka bahwa sesuatu tadi juga untuk dirinya. Ma yuhibbu li nafsihi. Maka ditutup dengan bil mu'minin raufur rahim. Dia punya dua sifat Allah. Kalau istilah saya mungkin enaknya, dia download dua sifat Allah. Dia copy dua sifat Allah. Yang selama ini ada dalam Asmaul Husna, raufur rahim. Dia rauf kepada seluruh orang beriman. Apa itu rauf? Ra'fah dan rahmah bedanya, kalau ra'fah itu tidak mau menyakiti orang lain. Rasulullah itu punya sifat ra'fah, tidak mau menyakiti orang lain akibat perbuatannya. Sehingga ketika orang lain melakukan sesuatu yang menyakiti dirinya sendiri, ketika dia mau balas, muncul sifat tadi, jangan-jangan dia nanti kalau aku balas dia nggak kuat, nggak jadi, melas. Wala ta'khudhukum bima ra'fatun fi dinina. Ada ra'fah, iba, tidak punya rasa iba. Nah, ra'fah itu adalah iba. Takut nanti orang lain kalau saya sentel dia sakit, maka Rasul tidak jadi. Maka berapa kali orang lain menyakiti dirinya tidak dibalas. Karena apa? Beliau khawatir, takut tidak kuat. Adapun rahmah adalah kasih sayang, rahmah, rahim. Artinya apa? Tidak tega menyaksikan penderitaan orang lain, dan di saat yang sama dia akan berusaha mencari cara bagaimana supaya penderitaan itu bisa diselesaikan lewat tangannya dia. Lewat tangannya sendiri. Lewat tangannya Rasulullah. Ada orang susah, gimana caranya supaya susahnya itu hilang? Ada orang menderita, bagaimana supaya penderitaannya itu hilang? Itu yang ada pada pribadi Rasulullah. Nah, ketika sifat itu ditaburkan di tengah masyarakat, sering saya katakan, seulas senyuman ada kalanya lebih menyejukkan daripada segelas minuman. Perilaku kita. Jangan ajari mereka dengan orang banyak dibicara. Kalau apa? Kalau orang banyak dilarang, nanti lama-lama menyerang. Ya? Kalau banyak orang dititah, lama-lama membantah dia. Maka ajari mereka dengan perilaku kita yang baik, berusahalah untuk menyayangi dan mengasihi sesama, niscaya sesama itu dengan mudah bisa kamu kendalikan. Menjinakkan binatang buas tidak dengan dipukul-pukul kok, dengan dilus-lus pundaknya, lehernya, tengkuknya. Harimau bisa jinak, ular bisa menari, burung bisa mencrot di tangan kita. Itu bukan karena disuruh-suruh, kamu nggak nurut atau gebuk, enggak. Perlakukan mereka semua dengan kasih sayang. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, terima kasih Yai Syarif Rahmat.